Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa ini tak kirim ya, ini ya apa revisi yang dari saya. Kemana ya? Atau share screen aja dah? Kasih mau di mana sih?
Ya, Mirsa, ya ini sebentar ya. Ya, ini saya share beberapa hal terkait dengan evaluasi yang terkait dengan apa ini tugas akhirnya dari Mirsa. Sifatnya ini hanya melengkapi ya Mirsa ya, bukan menggurui tapi sifatnya saya hanya melengkapi apa yang sedikit saya temukan di beberapa apa ya, kalau apa namanya hal-hal yang mungkin menurut saya masih belum sempurna. Saya hanya sifatnya berusaha untuk menyempurnakannya. Terkait judul ini kan sudah saya berikan apa ya apa namanya review ya di sini ya. Nanti bisa dicek lagi saya kirim nanti. Terkait dengan judul itu ada saya temukan sih ada beberapa variabel kalau kalau kita bicara variabel ada beberapa namanya itu strategi, yang kedua itu adalah marketing, kemudian menariknya itu gimana, kemudian minat dan pelanggan setelah hotel. Sekitar ada mungkin 6 ya, kurang lebih 6 bisa kurang. Masing-masing variabel itu sebenarnya harus masuk ke dalam tinjauan pustaka. Pengertiannya masuk ke dalam tinjauan pustaka. Nah, nanti kan kita pilih lagi mana sih yang memang cocok, judul ini apakah perlu direvisi lagi atau seperti apa, nanti kita akan bahaslah lebih lanjut lagi. Dan judul ini nantinya akan masing-masing variabel itu akan masuk ke dalam tinjauan pustaka di bab 2. Nah, nanti akan dibahas lagi ya. Kemudian ini terkait dengan marketing ya. Ini mungkin istilah asing ya. Boleh memang boleh kita menggunakan bahasa marketing, tapi di sini kan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja pemasaran ya. Strategi pemasaran kan lebih enak gitu. Nanti kita breakdown lagi apakah bisa nanti membahas marketing atau sales and marketing atau seperti apa nanti di pembahasan. Mungkin saya hanya menawarkan sedikit alternatif judul karena untuk mempermudah pengertiannya saja, saya mungkin ambil yang implementasi strategi pemasaran di Hotel Aston Jember. Nah, ini nanti juga terkait dengan strategi pemasaran otomatis masuk ke dalam bab 3 di mana Mirsa nanti setiap harinya itu ngapain sih di sana di Hotel Aston itu ngapain aja itu nanti masuk ke dalam implementasi strategi pemasaran itu nantinya seperti itu kita bahas nanti. Oke, ini dari sini mungkin kita lanjutkan langsung di bab pertama ya, bab pendahuluan ya. Saya cuma memberikan gambaran nanti di apa namanya ditata lagi oleh Mirsa. Nanti kalau memang ada kesulitan boleh nggak apa ya aku terkait dengan perbaikan ini ya. Latar belakang itu sifatnya adalah umum khusus ya. Dari umum ke khusus artinya deduktif ya. Dari umum kita bicara umum, kita bicara Indonesia, bicara Jawa Timur, bicara Jember, lah, masuk ke dalam pokok permasalahan yang ini dibahas oleh Mirza itu sendiri. Nah, kalau dari yang saya temukan ada beberapa, mungkin ini sebenarnya sudah coba saya urutkan kembali ya, mana bab paragraf satu, paragraf 2 mana atau mungkin ada yang perlu ditambahkan sudah tak pola lagi. Eh, Terkait dengan data juga, ini data masih 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 kurang, masih lemah menurut saya. Mungkin ditambahkan lagi yang terkait dengan data ini PAD ya, karena bisa di bab harga pertama itu membahas PAD ya. Ini juga harus ditambahkan PDRB nasional berapa, kemudian dari devisa itu pariwisata itu nomor keberapa sih gitu. Itu tuh masukkan di situ. Lah, kemudian ini paragraf kedua, ini juga ditambahkan ya karena memang seperti missing antara paragraf yang Mirsa buat dengan paragraf berikutnya ada missingnya langsung langsung masuk ke Jember gitu lah sarannya. Nah ini coba ditambahkan yang paragraf kedua ini terkait dengan perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Ya kita bicara sebelum pandemi, kemudian pandemi seperti apa itu perkembangannya ya. Karena itu tidak terlepas dengan kondisi yang sekarang dihadapi. Kemudian paragraf ketiganya bisa dikembangkan dengan perkembangan pariwisata di Jawa Timur seperti apa. Kemudian yang berikutnya di paragraf keempat, nah ini paragraf keempat ini masuk ke paragraf 4 karena sudah masuk ke Jember ya. Ya itu kita sudah masukkan di situ. Kemudian di paragraf kelima saya taruh di bawah karena memang meleset-meleset ya ini juga masuk di situ. Kemudian paragraf ke-6 ini
sudah pola. Ini yang paragraf ke-6 ya. Saya kalau diklik ini kan kelihatan ya, anunya ya. Kemudian ini kan nanti klik di bawahnya nanti ada eh, perbaikan. Nah, ini kemudian terkait dengan kutipan ya. Ini kutipan terkait dengan kutipan, pengertian dan sebagainya. Coba dialihkan ke bab 2 tinjauan pustaka karena ini pengertian ya. Dan kata-kata misalnya huruf seperti ini di hal ini dipertegas kayak gitu itu ada beberapa yang huruf yang kurang ya. Mungkin nanti dicek lagi di dalam ada beberapa yang saya cek memang ada beberapa yang kurang ya di situ. Kemudian kalau kutipan seperti ini dibuat apa spasinya satu ya. Kemudian ditengahkan di center gitu aja. Kalau nanti di bab 2 masukkan di situ. Kemudian ini paragraf ke-8, kemudian 9, kemudian 11 di 10 di atas ya. Karena ini balik lagi ke Jember nih, sudah kembali lagi dan kembali lagi ke Jember ini masuk ke paragraf keempat ya. Ini sudah, nah ini dialihkan lagi ke paragraf keempat. Ini paragraf kedua seperti ini ya, saya sudah katakan apa namanya, tinggal memindahkan saja. Ini paragraf 10. Ini paragraf 12. Pending dulu ya Mas Hasan ya Mirza ya. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi Mirza ya. Terkait bab yang terakhir, saya sudah katakan tadi namanya kan deduktif, dari umum ke khusus. Tadi paragraf terakhir sebelum masuk ke dalam rumusan masalah itu saya buat ini adalah paragraf ke-12. Ini ada sedikit gambaran permasalahan yang dihadapi terkait dengan kalau judulnya strategi pemasaran ya. Apa sih kendalanya eh, selama marketing di sana itu apa gitu yang ditemui oleh Mesa itu disinggung di sini sedikit saja. Singgungan di sini ini di paragraf 12 ini masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, dan rumusan masalah ya alhamdulillah sudah dibagi dua. Ada strategi marketing, yang kedua adalah kendala ya kendala. Nah, ini persoalannya adalah Mirsa membahas salesnya atau membahas marketingnya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan juga nantinya. Apakah kedua-duanya dibahas atau hanya marketing saja? Kalau memang marketing saja berarti salesnya nggak usah. Jadi kita kan ini sudah berbeda, sales dan marketing itu berbeda. Meskipun pada dasarnya adalah sama ya. Nah, ini juga akan menjadi fokus pada judulnya nanti kembali lagi ke judulnya. Judulnya ternyata marketing ya kenapa nggak ada sales di sini? Itu menjadi tanya-tanya nantinya. Nah, itu juga ini di sini
mana tujuan dan sebagainya, itu juga masih ada kata-kata salesnya dan sebagainya. Nah, oke, lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 ini ada beberapa hal mungkin dicantumkan kayak seperti definisi-definisi ini harus ada tambahan sumber ya, dan guru siapa gitu ya, kalau memang nanti dilampirkan di referensi seperti inilah. Kata tadi kemarin yang kutipan yang tadi itu juga terkait dengan seperti ini bentuknya ya. Mungkin agak mencolok dan sifatnya spasinya lebih satu ya, bisa lebih agak kayaknya. Kemudian terkait dengan ini sedikit hanya merapikan saja sesuatu. Untuk kalau udah lihat tulisan rapi itu kan enak ya kalau bacanya ya gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus dirapikan lagi, seperti ini hurufnya dia agak masuk ke dalam, kemudian rata kiri, rata kanan dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang poin berikutnya diklasifikasikan sudah ada di atas ya. Klasifikasi hotel ini menjadi satu dengan ini. Mungkin ini dihapus saja, masukkan aja ke dalam bagian dari klasifikasi hotel. Ya, seperti ini mungkin dirapikan saja yang di dalam. Kemudian jenis-jenis tamu juga sama, rata kiri, rata kanan. Kemudian macam-macam departemen juga dirapikan lagi. Ya, ini mungkin agak masuk ke dalam, tapi yang subnya ini agak ke dalam juga gitu aja, kelihatan rapi. Orang baca itu enak gitu ya. Kemudian masuk ke pemasaran, dan ya mungkin dievaluasi lagi, dilihat lagi ya. Ini garis saya hanya membaca sedikit saja. Nah, ini kayak seperti ini dirapikan lagi. Kemudian ini juga kutipan terkait dengan strategi ya. Ini perlu ditambahkan definisi strategi karena memang masih hanya satu paragraf. Nah, ini mungkin ada banyak definisi strategi yang cocok dengan tugas akhirnya Mirza, karena memang gak semuanya dipakai, tapi kan kita harus merumuskan minimal ya 3-4 definisi yang satu itu digunakan untuk menjawab pada pembahasan di bab 4-nya itu seperti itu. Nah, ini sudah masuk, kemudian di sini ada sumber yang dilengkapi sumbernya dari hotel. Kemudian hotelnya itu nanti di tahun berapa, misalnya seperti itu. Nah, ini juga yang paling penting adalah ruang lingkup kegiatan, karena ruang lingkup kegiatan itu adalah aktivitas kegiatan Mirza selama magang selama 3 bulan itu yang paling penting, karena dari aktivitas magang 3 bulan itu akan menentukan pengambilan tema. Nah, tema ini terkait dengan tugas akhirnya ini apa, nanti kan artinya gini, kalau memang Mirza kegiatannya itu marketingnya misalnya 90% kegiatan di selama 3 bulan itu terkait dengan marketing, cocok artinya ya, cocok di situ ya membahas masalah marketing karena memang rutinitasnya adalah marketing. Nah, persoalannya kalau kita bicara marketing, tentunya kita tidak bicara dalam konteks di dalam, kita bicara konteks di luar, bukan sifatnya hanya definisi pengertian dan sebagainya, tapi bagaimana kita actionnya di luar. Sama dengan tadi Mas Indra sampaikan, kegiatannya Mirza kan lebih banyak kalau kita lihat kembali lagi ke bawah ya, job description-nya. Nah, kita kembali lagi ini di job deskripsinya itu di depan ya di bab 4 ya, nanti kita bahas lagi. Nanti kan dari sini akan kelihatan dan otomatis kita sebagai penguji, oh ini karena emang sudah kegiatan yang Mirza memang banyak di luar gitu, pantas kalau kita membahas masalah marketing ya, seperti itu. Mungkin nanti disesuaikan lagi karena ini nanti kembali lagi ruang lingkup itu kembali lagi ke dalam bab 1.2 itu rumusan masalah yang ada 2 tadi. Seperti itu kembali lagi. Jadi antara judul sampai nanti saran masukan, saran kesimpulan itu tidak boleh terpisah, jadi saling berkaitan. Kemudian ini jabaran kegiatan dibuat lebih sederhana ya, mungkin lebih ada poin-poin khusus yang bisa memberikan pemahaman lebih dalam lagi. Ini kan misalnya satu paragraf yang mungkin bisa di breakdown menjadi 1, 2 dan sebagainya untuk lebih enak gitu kita membacanya ya. Nah, gitu. Kemudian ini terkait dengan angket ya.
Kan contohnya angket apa? Berarti Mirza kan nyebar angket di sini ya. Kalau nantinya tujuannya seperti itu. Nah, ini kalau seandainya menyebar angket ke calon mana responden ini juga dilampirkan hasilnya seperti apa sih, dan itu dibahas juga. Kalau memang tuh di dalamnya ada angket, ya misalnya angket ini juga harus dibahas di bab 4. Daftar angketnya ini, daftar pertanyaannya masukkan ke dalam lampiran, ya dilampirkan gitu. Kalau memang ada angket, kalau enggak ya nggak usah, dihapus saja. Kemudian nih jumlah karyawan, mungkin ditambahkan mungkin jumlah data kunjungan dan karakteristik pengunjung yang ada di hotel, karena memang biasa kan nyebar angket, kan pasti tahu siapa sih karakteristik atau profil dari pengunjung yang ada di Hotel Aston. Seperti itu. Dan kemudian ini hasil wawancara. Kemudian hasil wawancara ini otomatis juga terkait dengan rumusan masalah dan diolah di bab 4. Mengambil definisi konseptualnya dipilih pada bab 2. Nanti masing-masing variabel itu diambil satu saja. Hotel kita ambil satu, pengertian hotel. Kemudian pengertian marketing ambil satu, strategi ambil satu. Itu masukkan ke dalam bab 4 untuk membahas itu, bahas masalah hasil wawancara ini. Jadi tidak terlepas. Ya. Kemudian nah ini bab 4. Ya, sudah masuk bab 4. Kalau kita menulis gambar, gambar itu posisinya di bawah ya. Seperti ini kan di atas, itu mungkin digeser di bawah saja. Kalau tampil mungkin di atas. Nah, ini masuk ke dalam, mungkin sudah nggak ada ini, masuk activity, weekly activities ya. Kalau terkait dengan weekly activities, mana yang masuk ke dalam tema strategi marketing? Saya cuma merhatikan kegiatan Mirza setiap harinya apa di situ. Apakah misalnya marketing kemana, gitu itu cocok lah kasarannya gitu. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan adalah kegiatan marketingnya sifatnya penyiapan bahan ya. Kalau menurut saya ini hanya menyiapkan bahan-bahan, koordinasi dan sebagainya. Dan sifatnya bukan fully administrasi ya. Jadi sepenuhnya kegiatannya di situ. Jadi bukan marketing yang real marketing harus ke lapangan dan sebagainya, karena merumuskan strategi. Kalau kita bicara marketing kan rumusan strategi, kalau sales itu kan bidangnya atau subnya dari marketing itu melaksanakan atau menjualan produknya. Ya harganya udah ditentukan pada saat processing marketing. Jadi seperti itu. Nah ini harus disesuaikan. Jadi kegiatannya Mirza setiap harinya itu harus mencerminkan ini kegiatan marketingnya. Ini nih yang paling penting di sini sih sebenarnya. Kita melihat di sini aja. Kalau kita melihat ini memang 90 atau 80% kegiatannya Mirza di dalam marketing, mungkin diajak kemana dan kemana, itu judul ini pantas, cocok menurut saya, karena memang kegiatannya adalah memang marketing. Sesuai dengan Mas Indra tadi, kegiatannya apa saja gitu, kasarannya seperti itu. Kemudian ini coba kita perhatikan nanti ya, dicek lagi. Kemudian terkait dengan strategi marketing. Nah, ini juga tentunya kalau kita bicara tadi di bab 1 disinggung bahwa nanti ada persaingan hotel budget ya, antara hostel Aston dengan hotel-hotel Davan dan sebagainya. Tentunya harus ada positioning produk dan strategi khusus ya. Ini apa nanti yang membedakan antara strategi marketing di hotel Aston dengan hotel-hotel yang lain, itu yang membedakan seperti apa? Dari iklan misalnya, mungkin sama iklannya di Davam, iklannya di Miotel itu dengan Aston mungkin sama, tetapi uniknya apa sih itu yang mungkin perlu diketahui. Kan mungkin Mirza kan sudah 3 bulan di situ, tahulah kasarannya marketing keunggulannya di situ itu apa dan di mana. Kemudian manakah yang paling efektif dilakukan oleh hostel Aston? Ya, paling efektif, paling memberikan nilai dampak yang signifikan untuk mendatangkan pengunjung tamu di situ. Nah, seperti apa? Itu yang harus dibahas di sini. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Ini nanti mungkin lebih dalam lagi. Kemudian penjualan personal. Apakah pernah misalnya Mirza tidak hanya administrasi di dalam menyiapkan bahan-bahan untuk marketing, tetapi pernah diajak kemana gitu loh. Artinya diajak promotion blitz-nya tadi sebenarnya kemana itu, diajak sales blitz-nya mungkin diajak kemana oleh marketing manajernya misalnya seperti itu juga harus
Karena itu nilai tambah dari judul ini gitu loh. Kalau kita bicara marketing, tentunya kita pernah melakukan marketing gitu. Artinya kita memang atau mungkin kesehariannya marketing gitu. Jadi itu pentingnya judul dengan bahasan ini gitu. Jadi nyambung. Jadi kan paham. Jadi tidak hanya menyiapkan administrasi di dalam, tetapi juga kita paham bagaimana menghadapi orang yang dengan karakter yang berbeda-beda. Itu juga harus dipahami. Itu manfaatnya sebenarnya kalau kita bicara marketing ya. Jadi kita tidak bukan marketing yang di dalam, tetapi di luar. Seperti ini. Apakah pernah diajak ke sini misalnya? Ada fotonya, misalnya. Seperti itu. Ya, kemudian ini kayaknya sudah eh, cukup. Dan ini dari berbagai media pemasaran langsung, hubungan masyarakat dan sebagainya, mana yang paling efektif dilakukan oleh hostel Aston. Nah, kemudian ini terkait dengan rumusan masalah kedua, kendala-kendala marketing. Kembali lagi, apakah sales, dan marketing, atau marketing saja? Itu juga nanti difokuskan. Itu juga harus di breakdown ya, dibuat paragraf atau mungkin lebih ya, dijabarkan ke dalam beberapa poin. Mungkin kendala yang dihadapi oleh Mirsa diketahui ini. Paragraf satu kita bahas ini, paragraf kedua membahas yang lain dan sebagainya. Jadi ada bahasan ya. Dari sini mungkin masuk ke dalam enak nanti keterkaitannya dengan bab 5 di saran kesimpulan. Jadi kalau apa namanya? Nah ini kalau poin pertama di kesimpulan itu adalah menjawab rumusan pertama. Yang poin kedua itu menjawab rumusan yang kedua. Ya seperti itu. Nah, ini saran masukan tadi mengambil dari resume dari yang tadi kendala-kendala yang ditemukan ini di bab 4 tadi. Jadi diuraikan uraiannya ini kesimpulannya ada di sini dan membentuk sebuah saran. Oh, memang saran ini kan sesuai dengan tujuan dari tugas akhir Milsa itu kan untuk perusahaan. Nah, perusahaan ini butuh feedbacknya dari eh, apa yang dilakukan Mirsa sekarang ini. Nanti kan hasil dari tugas akhir ini pasti akan nyampe ke mereka gitu dan mereka baca. Oh ternyata memang Aston ini memang butuh strategi marketing seperti ini loh gitu loh yang efektif, yang efisien dan memang lebih bisa menjangkau oleh tamu-tamu mereka atau mungkin calon tamu mereka. Jadi seperti itu. Jadi harus ada keterkaitan ya antara judul sampai saran masukan ini, saran kesimpulan ini harus ada keterkaitan. Jadi jangan sampai missing ya antara satu, bab 2 dan sebagainya itu ada missingnya. Dan di sisi lain juga ruang lingkup dari Mirza ini sendiri ngapain sih selama 3 bulan di sana? Itu yang kan kalau kita bicara hanya sifatnya definisi seperti ini mungkin banyak, tetapi kita harus action di sana, di lapangannya seperti apa. Kita juga harus ikut terjun di lapangan seperti apa untuk kegiatan marketing. Itu yang harus dipahami bersama. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya kembalikan ke Mas Indra. Monggo Mas Indra. Iya, sama-sama. Iya, nggak baca PPKI.